bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Allah masukkan kita ke dalam golongan pilihannya, karena stressing daripada Ramadan adalah la'alakum tattaqun. Tattaqun berarti intisalu awamirihi wajtinabi nawahihi. Dorongan dalam hidup kita itu lebih kuat untuk intisal, mengeksekusi perintah-perintahnya ketimbang meninggalkan perintahnya. Apalagi ini weekend, terlebih saat sahur tadi gerimisnya mengundang. Yang enak habis sahur tarik selimut ngebungkel, tapi kita tinggalkan itu, kita biarkan itu, kita lebih dahulu mengikuti panggilan Allah. Maka aku yakin sesuai nama masjid kita, kita termasuk la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Maka man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Syukur kita pagi hari ini belum jadi apa-apa, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Sebelum kita bersyukur kepada Allah, syarat mutlak diterima syukur kita. Syarat mutlak kita dianggap hamba-hamba min ibadiyas syakur. Yang bersyukur kepadanya adalah mereka yang mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Maka Rasul ingatkan kita, man ahsana ilaikum fakafihu. Ada orang baik kepada kita, maka balaslah kebaikan itu. Fakafihu, kembalikan kebaikan itu. Fa in lam tajidu, cara kita berterima kasih mengembalikan itu, fakul jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Sampaikan kepadanya terima kasih banyak atas segalanya. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsanu amala. Allah tidak akan menghilangkan sedikit pun dari kebaikan-kebaikan kita. Tapi fa'in lam tajiduhu, kalau orangnya nggak kelihatan, kita nggak tahu siapa yang berbuat baik, fad'u lahu, maka doakanlah mereka. Maka pagi hari ini mari sama kita doakan diri kita supaya kita mengucapkan terima kasih kita kepada DKM Masjid Hakul Yakin beserta jajaran dari pengurusnya, para orang tua, para sepuh, para ini sepuh yang masih ada kelihatan duduk bersama dengan kita. Kita terus doakan mudah-mudahan Allah bahagiakan di umur-umur beliau di dunia wal akhirah. Yang sudah tiada minhumullahi, yang lebih Allah sayang kepadanya, anallaha yataghammadi warahmah. Mudah-mudahan Allah terus curahkan rahmat di alam kuburnya. Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allahumma jama'hum ma'an nabiyyin. Orang tua kita, siapapun yang udah gak kelihatan Ramadan ini, Allah kumpulkan bersama para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, wassalihin, dan orang-orang yang soleh,
wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, terus mendapatkan rahmat Allah sampai akhirnya mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di surganya. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah puasa kita tersisa 25 hari lagi. Begitu bukan? Hari keberapa ini Pak? Alhamdulillah. Seringkali pertanyaannya muncul, Ustaz, dia kan Islam, kenapa dia ngerokok tengah hari wong-wong? Tahu Pak, tengah hari wong-wong, siang-siang bolong. Emang Bapak tahu dia Islam? Ya, saya sering ngobrol, sering sholat juga bareng. Kita lupa bahwa panggilan puasa itu bukan hanya jasad, tapi panggilannya juga ruh, keimanan. Ini kita yang ada di masjid, aku yakin kira-kira kita duluan begini adanya, apa roh kita duluan yang Allah ciptakan? Kira-kira apa? Kita dulu jasad nih, baru kemudian Allah ciptakan dulu, atau roh dulu Allah ciptakan, baru kita kelihatan joglogannya kayak sekarang? Lalu kata ulama, waruhu sabiqatun 'alal jasad, makhluqatun qabla khalqil jasad. Kesepakatan ulama bahwa waruh, roh itu sabiqatun 'alal jasad, Allah ciptakan lebih dulu sebelum jasad kita ada. Makhluqatun qabla khalqil jasad, penciptaannya Allah ciptakan sebelum bisa kita lihat ngaca begini adanya, sebelum kita kelihatan seperti yang ada di Masjid Hakul Yakin ini. Maka dalam surat yang banyak Allah tuliskan, katakan misalnya dalam surat Al-An'am misalnya, disebutkan dalam 172 bahwa wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum, ketika kita anak Adam Allah ciptakan itu, kita ditanya alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Kita jawab qalu bala syahidna. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 172, kita bisa hidup di sini, ada di Masjid Hakul Yakin ini, karena ada perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nanya dulu, Al-A'raf ayat 172, kita ditanya sebelum dihidupkan, alastu bi rabbikum, maukah kalian aku itu Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, kita bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Maka sebetulnya tidak ada celah untuk kita berbuat sesuatu yang tidak Allah senangi. Allah hidupkan kita setelah kita menyatakan, mengikrarkan syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka puasa kita, Ramadan kita, qiyam kita itu berlaku sepakat ulama dari yang paling tua Al-Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafiyah, Al-Imam Malik dengan madhabnya Malikiyah, yang tidak tua tidak muda namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan madhabnya Syafi'iyah, yang paling muda yang paling junior Imam Ahmad bin Hanbal dengan madhabnya Hanabilah, bahwa menjalankan ibadah Ramadan itu cuma 4 syaratnya. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Bulugh, yang ketiga al-Istitha'ah, yang terakhir dia al-Aql. Al-Islam, orang Islam, dia orang Islam tapi masih ngumpul aja siang-siang bolong. Asal udah siang jam 11 motor kayaknya itu kayak pengen belok ke kiri mulu, asal ada warteg pengen berhenti. Dia makan kan. Orang Islam itu kali ini Islam itu kan. Oh, kalau dia Islam berarti belum balik. Kalau ada orang Islam siang-siang bolong motornya otomatis belok ke warteg, tangannya kayaknya gatal kalau nggak ngerokok, berarti dia belum balik. Kata dia, gimana belum balik kan anak udah 2. Oh, kalau anaknya udah 2 dia orang Islam, berarti dia gila, akalnya hilang, fungsi akalnya nggak ada. Maka keberadaan kita pagi hari ini setelah masuk 4-4-nya, Islamnya iya, bulugh alhamdulillah, mampu ya syukur alhamdulillah, juga akal masih berfungsi. Sebab ada orang kalau udah subuh-subuh gini itu pada bawa buntelan. Tadi saya ketemu 2 orang bawa kain sarung dibuntel. Saya tanya mau kemana kok? Mau pulang. Padahal rumahnya di situ tapi mau pulang ya. Berarti kan akalnya nggak berfungsi. Maka buat kita yang masih Islam, akalnya masih berfungsi. Ketika tidak pada rela alakum tattaqun yang Allah kabarkan lewat Al-Baqarah 183, yang turunannya syaratnya bahwa yutiqunahu, kita mampu, sehingga tidak kita mengulang fi ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Dan di Al-Baqarah 185 kita diingatkan juga bahwa di Ramadan ini turunnya Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara yang mau dengan yang tidak mau, yang taat dengan yang tidak taat. Sehingga itu untuk 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Doa-doa kita kalau kita mau saja meminta, wa da'awat mustajabah, doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanah mudha'afah, kebaikan dilipat gandakan. Hanya saja apakah ruh kita mau atau tidak. Maka ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz
Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Di hadis 151 beliau menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadh berarti taman, shalihin orang-orang saleh. Min kalamin sayyidil mursalin, yang disampaikan oleh Sayyidil Mursalin, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di situ bahwa hal adullukum, kita ditanya sama Rasul, kita diberikan pilihan sama Rasul. Saat itu ya, sahabat duduk di depan Rasul. Hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dalaya dulu, ya, ditunjukkan ala ma yamhullah, bagaimana cara Allah yamhu, menghapus khataya, dosa-dosa kita, kesalahan kita, khilaf kita. Ya, dosa sama istri, dosa sama suami, masing-masing punya dosa. Istrinya WA ke suaminya, Pak, lagi di mana? Dikirim foto seminggu yang lalu sama Ustaz Irwan, cekrek lagi sama Ustaz Irwan di Masjid Hakul Yakin. Padahal itu foto udah seminggu yang lalu dikirim, padahal dia lagi ngopi. Berarti kita bohong sama bini. Istri juga bisa dosa sama suami. Biasanya ini istri duluan ngebangunin suami atau suami duluan bangunin istri. Biasanya apa? Ya, kalau saya dibangunin istri, ya. Kalau saya mungkin yang lain sama. Cuma cara banguninnya kadang-kadang, Pak bangun, lihat mau jam berapa? Kan suaminya lagi tidur, disuruh lihat jam. Pak bangun, mau lihat jam berapa? Orang lagi marah suruh lihat jam. Orang dia aja ngeliat jam, mengapa lakinya disuruh lihat jam? Bininya ngeliat jam berapa? Oh, udah 3:30, Pak bangun sahur 3:30, kan begitu. Belum apa bangunin laki suruh lihat jam. Bangun Pak, dan mau jam berapa? Lakinya bingung jam berapa ya. Ntar nih ngeberesin kain suaminya, koko suaminya hari Minggu. Pas diberesin jatuh tuh duit 700.000. Kata istrinya, rezeki anak soleha. Suaminya nggak tahu, lupa. Istrinya nunggu, bapak nanya gak nih? Nanya, oh nggak nanya, aman. Ntar sore, ya kan? Itu udah kebayang sama dia, wah beli martabak ini. Ntar sebelum johor bisa kebeli beta ini. Karena megang duit 700.000, kata dia rezeki anak soleha. Seminggu gak ditanya, aman. Begitu tengah-tengah Ramadan, ya baru ingat, Bu, kenapa Pak? Itu yang kemarin tuh waktu kita awal puasa hari Minggu, kan pulang dari Masjid Hakul Yakin, itu ibu nemu duit kayak di toko. Kata istrinya, wah, beneran gitu. Enggak, bapak malah lagi nanya, gak nuduh, nanya doang. Emang apa? Kan itu udah lama.
Ya orang boleh ingat sekarang. Emang kenapa itu duitnya? Itu duit titipan buat anak yatim. Lupa itu kemana. Kata bininya, udah jadi kudungan gitu kan. Udah jadi lontong sayur, udah jadi kolak. Itu dosa kita sama suami, sama anak juga kita punya dosa. Bangunin anak kita kayak paling benar. Bangun kak, bangun bang, sahur, sholat. Kita lupa anak itu titipan Allah. Kita lupa anak itu merekam semua yang dia rasakan, sadar tidak sadar, suka tidak suka. Tapi kalau kita pegang hatinya, ganteng, ayo sahur ganteng, kata dia belum mandi dibilang ganteng, itu bangun dia gitu. Terus soalnya dia nanya, cerita mamanya, aku dibuat kata ayah, dibilang ganteng, padahal belum mandi, masih ileran. Dicerita, itu yang kemudian kerekam sama dia. Tapi kalau dibangunin, bangun kan, bangun, tidur lagi, tidur lagi. Ya tidur lagi dia, orang kita ngomong tidur lagi. Inilah yang kemudian kita, dosa-dosa kesalahan kita ini sebetulnya banyak. Saya bawa dosa dari rumah, ya harusnya itu ada pintu, ada besi, belum dibuka, saya buka. Meskipun nggak digembok, saya permisi, yang punya gerbang, maaf ya, karena emang masih pagi. Kita punya dosa masing-masing. Ada orang minta ketemu, nggak bisa karena memang kondisinya, maka kita minta maaf, dosa kita banyak. Tapi dosa-dosa kita ini kita bawa ke Masjid Hakul Yakin, dan di Hakul Yakin inilah mamin muslimain, dua muslim bertemu, yaltaqiyan saling menyapa, wa yatasafahan illa ghufirallahu lahum, tidaklah Allah gugurkan keduanya hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah. Jadi dosa kita, salah kita, khilaf kita banyak. Yang paling gampang kita tahu dosa kita, otak kita udah susah. Ketika kita buka buku kita buka catatan kita buka HP kita, kok kita kagak ingat ini apaan ya. Asal kita buka, itu kan yang moto kita, itu kan yang nulis kita, tapi otak kita udah lupa. Kenapa lupa? Kebanyakan dosa, kata Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i syakautu ila waki. Dia datang kepada gurunya, namanya Imam Waki. Bapak Ibu kalau ke rumah Imam Syafi'i sekarang sudah bagus, sudah direnovasi, sudah bisa nginap 500 orang, sudah bagus, bisa ada kamar-kamarnya, tapi strukturnya sama. Keluar, gurunya tidak dihilangkan. Keluar dari rumahnya, sebelah kiri ada Imam Waki, sebelah kanan ada Imam Sofyan Ibnu Uyainah. Ketika beliau hilang hafalannya, mampir ke rumah gurunya Imam Waki. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, aku diarahkan untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Bi'annal ilma nurun wa bayaranna naik. Ilmu itu turun, bayaranna naik. Bukan. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya itu tidak sampai la yuhdalil asi, mereka yang melakukan maksiat. Maka Ramadan ini sebetulnya tracknya kita nggak bermaksiat, maka dosa kita mestinya nggak ada. Tapi sebagai manusia yang salah dan lupa, Nabi ini ngasih bonus sama kita. Adulukum, aku kasih tahu kalian, kaifa yamhullah,
bagaimana Allah menghapus dosa dan kesalahan kita, khilaf dan lupa kita. Wa yarfa'u darajat, dan Allah terima taubat kita. Dosa diampuni, taubat diterima. Kira-kira kita mau nggak Pak? Dosanya diampunin, taubat kita diterima. Alhamdulillah, ada 2 orang yang mau. Ya. Maka sahabat di situ menjawab, qalu bala syahidna. Rasul, qalu, kami ini menyatakan, bala, iya Rasul mau, kami mau ditunjukin. Syahidna, pengen kita dikasih tahu. Maka kata Nabi, qala, beliau menjawab, isbagul wudu indal makari. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Yang ketiga, wa intizarus shalah ila shalah. Cara Allah menghapus dosa kita adalah dengan pertama, isbagul wudu. Isbag itu kamil, menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Wudu kita. Kalau kita keluar dari Raudhah di Madinah, sebelum kita pakai sendal, sendal kita tenteng. Habis kita ngelewatin makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khairu min khalqillah. Geser lagi, Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, Khalifatul Amr. Geser lagi, Assalamualaikum ya Faruq, Umar bin Khattab. Geser lagi, sendal kita taruh. Asal kita mau pakai sendal, itu kan kepala kita nunduk, ngangkat dikit, itu kelihatan tuh Babu Jibril, pintunya malaikat Jibril. Kira-kira ada pintunya doang atau ada sejarah Nabi Jibril? Memang sejarah malaikat Jibril di situ. Ada sejarahnya bahwa Ramadan Rasul membaca Quran, yang dengerin malaikat Jibril. Dihatamkan 1 kali. Apakah Rasul nggak mampu 60 kali kayak Imam Syafi'i? Mampu. Cuma Rasul pengen nunjukin kepada kita sekali aja Ramadan ini hatam Quran, nggak pakai 60 kali. Atau Rasul nunjukin ketika orang susah baca Quran, kata Nabi, fas'alhu, tanya di pojokan. Itu ada orang hafal Quran tapi emang susah dia baca Quran. Bagaimana dia hafal Quran tapi orangnya susah baca Quran? Orang ini nanya, ternyata yang dibaca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu kenapa baca itu mulu? Kata beliau, fa'uhibbuhu, saya senang ngelihat tulisan Allah, qul huwallahu, senang aja, timbul rasa suka. Asal ada tulisan Allah, demen aja ngeliatnya. Maka kata Nabi, fallahu yuhibbuhu wa tarda, Allah itu cinta sama dia, redon sama dia, meskipun nggak hafal Quran tapi baca Qulhu. Innaha la taqra'u la ta'dilu sulusal Quran. Dibaca sekali kayak orang baca sepertiga Al-Quran. Dibaca 3 kali seperti orang hatam Quran. Karena ada orang yang odoj, one day, one juz.
Tapi ada orang yang boro-boro bodoh aja, ya kan? Asal baca Quran berhenti dan lupa tadi halaman berapa ya. Lupa udah, orang-orang udah 4 juz, ya kan? Ya dia masih Al-Baqarah baik, nggak bisa habis Al-Baqarahnya. Al-Baqarahnya terus boleh, Qur'annya juga bagus. Maka ketika Rasul tunjukkan cara Allah menghapus dosa kita adalah ketika kita baca Quran, bacanya maka la yamassuhu ilal mutahhar. Baca Quran kudu pakai wudu. Kita megang Quran wudu, kita megang HP wudu kan? Dia megang HP. Tapi begitu lagi baca Quran di HP sakit perut. Waduh, ya kan? Ini oncom berontak kayaknya. Ya. Ini saus kucok kayaknya lagi nggak beres juga di perut. Ya, lagi baca Quran terus pindah dari Masjid Hamul Yakin pindah ke mana? Ke kamar mandi, masuk tuh HP. Brojol di situ. Lah kan lagi baca Quran, tapi diterusin di kamar mandi itu. Maka membaca Qurannya lah itu yang berwudu. Kalau kita niat membaca Quran, maka wudulah, karena kita sedang memegang mushaf. Tapi kalau tidak berniat untuk membaca Quran, lupa Al-Baqarah 185 itu waman kana maridon apa paman kana maridon. Kalau yang Al-Baqarah 183 itu faman kana minkum. Yang 85 nih waman kana minkum apa kana maridon. Nah, pengen tahu misalnya dibuka itu enggak pakai wudu enggak apa-apa. Karena tujuannya ini ta'allum, untuk melihat, untuk meyakinkan, untuk belajar, itu boleh tidak berwudu. Tapi ketika membacanya harus isbal, kudu wudu. Biasanya kalau wudunya buat sholat mantap tuh. Tapi kalau baca Quran cepek-cepek baik. Padahal nggak ada bedanya wudu baca Quran sama wudu sholat. Apalagi tadi kita mau wudu hujan tuh. Kalau yang wudunya di kamar mandi, tanda kutip dalam rumah, aman-aman aja. Ada orang yang kalau wudu tuh kudu keluar karena kamar mandi di luar. Kayak zaman dulu. Itu asal baru buka, ngulung baju aja, itu udah berasa dingin. Nah, indal makari pada posisi tertentu kita kurang nyaman, wudu, disitulah Allah gugurkan dosa kita. Kita pengen baca Quran, baru mau baca, ya tiba-tiba ngelepas dari belakang. Kan kalau yang ngelepas suaranya itu sopan, itu biasanya baunya 17 setan. Yang begitu biasanya baunya beda sama yang suaranya racing, itu biasanya baunya sopan. Ya, nah, itu biasanya tidak ada baunya. Tapi kalau nggak ada suaranya, kata temennya makan bangke lu ya. Bila kata temennya makan bangke. Ya. Kalau dulu tuh kita kecil, biasanya orang tua suka begitu. Makan kadal ya. Karena emang dulu kita makan kadal dulu, ya zaman dulu. Ini artinya bahwa berwudu kita pada posisinya tidak nyaman. Ketika wudunya sempurna, nah, itu kita sedang menggugurkan dosa.
Allah sedang hapus kesalahan-kesalahan kita. Yang tinggal di tempat dingin mungkin udah biasa, tapi yang biasa di tempat yang nggak dingin pindah ke tempat yang dingin luar biasa. Mana yang dingin? Puncak misalnya. Ada puncak yang dingin, ada puncak yang nggak dingin. Dieng misalnya. Itu kalau yang titik nol, kalau yang nggak biasa dingin, kita punya dua teman sama-sama wudhu. Begitu wudhu kram tangannya, nggak bisa gerak, saking dinginnya. Diam aja, nggak bisa digerakin. Ternyata beliau nggak biasa di tempat dingin. Nah itu ketika kita isbal, menyempurnain wudhu kita, maka kita sedang menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Dosa yang tadi make duit laki 700.000 yang buat anak yatim dibeliin kudungan, nah itu dihapus. Dosa yang tadi foto udah seminggu, bininya nanya di mana, ini lagi mau sakirwan, ya kan? Padahal itu udah seminggu yang lalu, dihapus. Ketika kita wudhunya sempurna. Yang kedua, kasratul khuthah ila masajid. Kasrah di sini dia masuk masdar. Masdar di sini tidak terikat pada konteks waktu. Ada orang, ini bapak-bapak udah sahur belum? Udah ya. Nah sudah sahur berarti fi'lul madhi, simple past tense, udah berlangsung, udah berlalu. Ini udah ngopi belum Pak? Nah, kalau habis kita ngaji kita kan kopi itu tadi sebelum azan subuh itu masih halal. Kalau sekarang habis ngaji kopi, nah, yang biasa kita habis ngaji ngopi jadi halal. Ngeteh, bini sendiri, ya, kapan halalnya? Kalau habis maghrib cuma celam-celam doang, mana assalamualaikum doang. Enak nggak habis tarawih, bebas. Habis maghrib bocah ngetok pintu mulu, bang, orang agak, mak, ayo terawih, nah baru mulai. Habis tarawih. Nah di sini kita seringkali, ya kan, lupa bahwa perangkat yang tidak wajib itu menjadi wajib ketika dirasa wajib. Ini masjid kita kan luar biasa kokohnya. Kalau udah tinggi begini, dulu asal misalnya ada apa-apa kita kudu pakai steger, nyari bambu buat ngeliat ke atas dulu, atau ada yang naik kemudian dari belakang ke atas dulu. Lah kalau sekarang mau enggak, dia mampir ke mana Mangga 2, dicari tuh drone, dilihat orangnya di bawah, dia bisa melihat yang di atas. Yang wajib kita lihat yang di atas, tapi caranya bisa dengan apa saja. Tapi kewajiban kita ngecek yang di atas. Wajibnya kita itu adalah ketika kita sehat diberikan kesempatan ya berjamaah. Ketika nanti Allah sudah berikan kita waktunya, nggak segar lagi, nggak sehat lagi, tapi dulu mudahnya ketika sehat sering berjamaah, maka kata Allah yuktabu indallah, yang biasa jamaah, yang biasa ke masjid hakul yakin, kalau nanti satu saat kita kurang enak badan, bahkan mungkin permanen,
nggak bisa lagi ke masjid, yuktabu indallah, Allah tetap tulis pahalanya seperti dia waktu sehat. Maka yang Allah lihat kasratul khuta, memperbanyak langkah menuju masjid. Makanya tadi 3 orang saya mau boncengin ogah, pagi bareng, harus duluan aja jalan kaki. Ya, itu kayaknya dosanya udah habis kayaknya. Dia tahu yang mau boncengin kebanyakan dosa. Dia pakai motor, dia kan bunyinya kasratul khuta, memperbanyak langkah ke masjid. Yang ngajak pakai motor agak belangkah, duduk nyampe. Maka tadi yang udah jalan kaki dari rumah kemari kan langkahnya banyak tuh. Biar tambah bersih dosanya, kasratul khuta, memperbanyak langkah. Jangan langsung pulang ke CBD dulu, ya. Pasar induk dulu, ya, di Benteng Betawi sana, ya, Boris. Pulang-pulang dia keluar dia. Kasratul khuta maksudnya bahwa ketika kita memperbanyak langkah ini, banyak hal yang bisa dikerjakan. Ada yang bagus-bagus kita lihat, subhanallah. Ada tuh diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ajudan Rasul. Ada namanya Abu Kilabah. Jadi beliau itu berangkat ke Mesir. Ketika berangkat ke Mesir lewat apa? Lewat pantai. Nanti kalau yang umroh ke Mesir itu ada namanya Aris, ada Fayum, ada Aris. 2 tempat yang penuh sama pantai. Jadi dilihat sama beliau, ada orang, mohon maaf, nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya kan? Udah gitu matanya buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, matanya buta. Tapi setiap kata yang keluar, ya, khairun min fadli rabbi, semua ini adalah keberkahan yang dikasih Allah, nggak dikasih yang lain. Artinya ada orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, matanya buta, tetap itu merasa dia yang paling diberkahi Allah. Padahal kakinya kagak, tangannya kagak, dan dia nggak bisa ke masjid. Kita, ya alhamdulillah, begitu melihat yang bagus-bagus, subhanallah. Melihat orang turun, ya, keluar dari Indomaret misalnya, ya, itu badannya perut semua misalnya, ya, kita kan bisa nyebut yang lain, nggak yang kita sebut wujudah, astaga naga, kadang-kadang dijangkit, buset dah, itu motornya anu patahnya panah, ya. Enggak, tapi kalimat-kalimat thayyibah. Kita tahu teman kita enggak tarawih semalam, oh, memang apa kepleset, ya, kakinya enggak enak, ya, katanya mah biru, kita mager dan, ya orangnya lagi nyiram, lama katanya kepleset, ya kan yang kepleset kaki, tangan mah kagak, ya. Tapi udah enakan, udah. Itu berarti kita nengokin orang sakit. Nengokin orang sakit pahalanya lebih baik daripada nyembayangin 1000 jenazah. Pernah Pak nyembayangin 1000 jenazah? Sambil jalan, ya kan, itu kasratul khuta. Ada orang dalam kitab Tanbihul Mughtarin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Mohon maaf, 70 aman yarahu illa ta'ah, 70 tahun asal jalan nunduk. Dari nunduk itu dia gak punya dosa 70 tahun. Tapi begitu matanya begini, ya kan, gak nunduk, itu dosanya ngelebihin umur 70 tahun. Apalagi saya kalau terawih, masya Allah.
Kita kan kalau terawih naik motor lewat flyover. Itu kalau kita lihat bocah habis terawih, masya Allah, banyak banget yang asmara terawih. Pulang terawih bukan pada pulang, pada ngejogrok di flyover. Mana bajunya kecil-kecil banget lagi. Ya kekecilan kayak baju adenya. Kalau ditarik ke bawah yang atas jempol, ditarik ke atas lalu udeng-udengnya kelihatan. Ya iya, kita naik mobil naik motor kan ke depan. Ya. Gila kan kita astagfirullah, obrak kita. Akhirnya kita alhamdulillah. Ya. Tapi kita diberikan kemudahan. An-nazratul ula, kalau kondisi tertentu yang kita lihat itu rezeki buat kita. Tapi yang kedua, alaika, dosa buat kita. Maka bolehnya alhamdulillah. Terus jangan alhamdulillah. Terus nomor HP-nya apa enggak gitu kan ya? Atau pura-pura nanggur dan seterusnya. Maka sekali lagi kasratul khutu, memperbanyak langkah menuju rumah Allah, itu banyak sekali faedahnya dan manfaatnya. Maka tadi yang sudah jalan lewat mana, ya usahain berbeda langkah sehingga memperbanyak langkah. Dari situlah kemudian Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang bawa motor nggak usah khawatir ya. Insya Allah pertalitnya, pertamaknya, insya Allah yang menetes itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tadi yang pertama apa? Isbagul wudu, sempurnakan wudu kita meskipun ini dalam makarih, pada posisi yang tidak nyaman ya, baju habis digosok azan, kalau dilebih lancar, mana mau wawancara, mana mau kerja pertama, udah lipat aja bismillah, maka insya Allah itu isbah. Kedua, kaki berasa dikit-dikit, tapi kita pengen ke masjid, berangkat aja. Kecuali nanti saatnya kaki kita udah tidak bisa bergerak, maka yuktabu indallah, Allah tuliskan kita seperti kita masih sehat. Terakhir, intizar sholah ba'da sholah, melakukan sholat ya, untuk menunggu sholat aslinya. Di kita alhamdulillah jamnya kelihatannya akurat karena pas ya, di situ tertera, disitulah iqomah. Kita lihat begitu masuk masih 2 menit, alhamdulillah, berarti kita masuk. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Begitu kita diri 2 menit lumayan. Maka ingat kata Nabi, idza dakhala ahadakumul masjidah, ketika kalian masuk masjid rumah Allah, fala yajlisanna ahadukum, jangan sekali-kali duduk qabla ayyusalli raka'ataini, sebelum kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka sholat menunggu asli sholatnya qobliyah, mutlaq, hajat, taubat, sebelum sholat aslinya, maka itu Allah gugurkan dosa kita. Sejak kita qabla ayyusalli raka'ataini, sebelum kita salat 2 rakaat itu ya, udah 2 rakaat belum qomat salat lagi. Makanya Ummu Habibah istri Rasul asal udah qabliyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, bangun lagi salat lagi dia. Makanya ada orang tuh qabliyah zuhurnya habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat lagi. Itu berarti mengamalkan hadis Ummu Habibah yang beliau berikrar di hadapan Rasul, falan atrakaha hatta mamati, aku tidak akan meninggalkan salat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai akhir hayatku.
Maka Bapak Ibu yang sudah sholat sebelum sholat aslinya, sebelum subuh tadi kita berjamaah, kita sudah sholat duluan, maka kita digugurkan dosa dan kesalahan kita. Maka jangan disia-siakan. Kadang-kadang kita, apalagi Jumatan, temannya udah ngajak, ayolah selama duluan dah, ayolah lah, khotibnya juga belum nyampe. Dari mana tahunya? Ya ntar lewat sini dia. Ayolah, belum juga komang. Kadang-kadang kita begitu. Peci udah dipakai, koko udah rapi, karena belum koman, ya mobil udah dikit, ya mobil dulu. Ngerokok udah ngerokok, ya kan. Padahal kita bisa diampuni dosa kita dengan sholat sebelum sholat. Maka ketika kita sudah mampu isbagul wudu, kita bisa kasratul khuthah ilal masyajid, menyempurnakan wudu berangkat ke masjid. Maka kita insya Allah intizarul sholat ba'da sholat, bisa sholat sebelum sholat aslinya, Allah gugurkan dosa kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang puasa, yang amaliyah Ramadan bukan cuma badannya doang, tapi ruhnya juga ikut melakukan amaliyah Ramadan. Sehingga nanti ketika jasad kita sudah berpisah dengan ruh kita, sungguhnya kita juga sedang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpisah, ruh kita kan yursalu alaihil malak, Allah kirimkan majmu'atun minal malaika. Rumah kita penuh sama malaikat. Ya. RT kedatangan tamu yang di situ penuh, cuma RT nggak lihat. Fanazala bihi wahidun, yang satu maju, ngapain? Ngambil roh kita yang kita kenal dengan malaikat roh atau malaikat Israil. Dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, liman hadar ruh, ini rohnya siapa? Ini rohnya misalnya ada tanah kita berwafat, misalnya Sultan Jibril, nah, berarti namanya Sultan Jibril. Binnya bin siapa? Bin siapa? Bin Haji Rusdi misalnya. Nah dari situlah kita, kalau kita mendoain kan bisa suka ada bin siapa, binti siapa. Karena roh kita itu ditanya sebelum bertemu Allah, limanil hadar roh, ini roh siapa yang baik ini. Maka mudah-mudahan puasa kita ini menjadikan kita la'allakum tattaqun, sehingga di tengah-tengah jika ada hal yang tidak bisa kita hindari, pulang kampung misalnya, atau ya keterbatasan usia misalnya, maka sudah siap-siap. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kita bayar apa? Bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Ya, kita bayar fidyah. Apalagi ibu-ibu ya sekarang puasa, ya besok ternyata batuk mulu, batuk aja batuk. Ya. Kalau kata orang dulu, kalau batuk mulu berarti ngisi. Berarti ngisi, kalau udah ngisi payah tuh. Ya, batuk aja sampai mungkin. Akhirnya puasanya cuma 4 hari, selebihnya perek. Tahun depan udah niat mau puasa, bocah lagi sedang kuat-kuatnya nyusu, perek lagi. Ya. Tahun depan kali ini ya rapi udah 2 tahun, adiknya lahir lagi. Lah kagak rapi-rapi itu puasanya. Ya. Maka fidyatun ta'amu miskin. Nanti ada wanita hamil menyusui, kalau dia kuat silakan puasa, maka ketika dia nggak kuat dia nggak bayar fidyah, tapi dia bayar qadha. Tapi ketika anaknya dianya sehat, anaknya meriah, maka dia qadha juga, bayar fidyah juga.
Kita sekarang kuat, besok hari ke-6 misalnya kurang enak badan, ya ternyata kata dokter bapak umurnya udah 85 tahun, ya ini kondisinya kurang pas buat puasa misalnya. Kalau udah 85 tahun, udah tahun depan mau ganti bagaimana? Maka dia masuk ke dalam wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Itu udah siap-siap bayar fidyah. Bayar fidyah berapa? Yang kita tahu fidyah 1 sok. 1 sok itu berapa Bu? 50 kilo. Itu mah 1 sak. 1 sak semen 50 kilo. Tapi kalau bayar fidyah 1 sok. 1 sok itu berapa? 4 mud. 4 mud itu bermada yang mudu. Beras kita masukin sok. Kita lauk ini namanya mud. Mada yang mudu. 4 mud 1 sok. Kalau kita timbang itu antara 7 kilo sampai 7 kilo setengah. Ya makanya ada orang bayar sampai 2 kilo, 2 kilo setengah, 3 kilo. Ya memang ada yang 7 on, ada yang 7,5 on dan seterusnya. Itu artinya kita sudah mempersiapkan, mudah-mudahan selain dosa kita diampuni dengan wudu sempurna, dengan memperbanyak langkah, dengan sholat sebelum sholat, kewajiban kita mudah-mudahan direntetan Al-Baqarah 183, 184, 185. Allah tutup dengan fa inni qarib. Allah dekat dengan kita. Maka saya tutup pernyataan Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, idza fatahalaka wijhatun. Ketika kita ditunjukkan kayak pengen dorongan beribadah, tiba-tiba pengen megang Quran, pengen megang Quran. Begitu mau baca, wah hurufnya nyatu semua ini, ya kan? Karena kan mata kan udah nggak mudah lagi. Tapi pengen megang. Nah itu berarti kata Imam Ibnu Athaillah, fa'adahu ma'rifatullah. Kita sedang didekati Allah. Jadi Allah sedang mendekat dengan kita. Tiba-tiba kita pengen jamaah, udah berangkat aja. Tapi masih lama waktunya, berangkat aja. Berarti Allah sedang mendekat dengan kita. Tiba-tiba baca Quran enak deh gitu, enak kayak enak ya. Allah mendekat kita lewat ayat itu. Bukan terjemahannya. Itu kata beberapa ahli tafsir, itu cermin hidup kita. Kita baca Quran, kok tiba-tiba ada ayat yang kayaknya enak. Kata Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, itu gambaran hidup kita. Hidup kita ya begitu. Dengan cara kita baca Quran, di pas ayat itu enak, bukan terjemahannya. Itu biasanya emang mirip sama yang kita lakuin. Maka mudah-mudahan sekali lagi Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita Ramadan ini. Allah sehatkan badan kita, Allah dekatkan kita dengan ketaatannya, sehingga kita diberikan rezeki istiqomah. Istiqomah wudu meskipun kadang bojang mulu. Istiqomah wudu ya, meskipun wudunya bukan buat baca Quran, tapi ngilangin ngantuk. Kadang-kadang udah ngantuk kayaknya, udah pindah masih ngantuk aja. Kata tadi kalau ngantuk kan pindah tempat duduknya, masih ngantuk aja. Wudu kita itu sebetulnya ngilangin ngantuk, nggak apa-apa, itu namanya isbatul wudu. Ya. Sehingga kita mampu untuk tasawwur wudu terus menuju panggilan Allah, dan kita bisa insya Allah sholat sebelum sholat, yang akhirnya nanti kita disolatkan dalam keadaan mudah-mudahan istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya Maulana, ya Ma'bud, Allahumma sholli ala
ketenangan dan keimanan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamu alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima kasih Kau sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, terima kasih Kau wujudkan doa kami bertemu dengan Ramadan. Ya Allah, tolong sampaikan salam kami kepada Ramadan. Salam keselamatan menuju ridho-Mu ya Allah, sehingga keluar dari Ramadan Kau terima amal ibadah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah amal kami, ibadah kami, hidup dan mati kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ya Allah, pagi hari ini kami memuja dan memuji-Mu. Wa ilaikal mustaka, kepadamu lah kami mengadu ya Allah, kepadamu lah kami berkeluh kesah ya Allah. Wa antal musta'an, Engkaulah yang maha menolong ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, mohon semua yang kami yang hadir di Masjid Habul Yakin ini orang-orang yang marhum, Kau ampuni, Kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami sia-sia di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya Ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekurang-kurangnya. Muslikum